Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari yang cerah Ba'dal Fajr, hari Ahad 21 Juli 2024, bertepatan dengan hari kelima dari bulan Muharram. Iya, kelima. Hari keberapa? 15 dari bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Quran dalam pembahasan talqin dari qiraah surat At-Takwir biriwayat Warsh an-Nafi'. Dan sering terulang bahwa qiraah Nafi' dia adalah Nafi' al-Kabir al-Madani, dan muridnya adalah Warsh, seorang yang datang dari Mesir. Maka qiraah Nafi' telah ditazkiyah oleh para ulama, seperti dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa qiraah Nafi' adalah qiraah yang sunnah. Maka ditanyakan qiraah Imam Nafi' al-Madani, na'am, qiraah Nafi' al-Madani. Dan begitupun Imam Malik yang hidup sebelum dari Imam Ahmad, dan dia hidup di zaman Imam Nafi'. Dan Imam Nafi' imam di Masjid Nabawi. Maka zahirnya Imam Malik pun salat di belakang beliau, dan beliau di saat ditanya tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan fikih salat, di antaranya ditanya tentang permasalahan jahar bil basmalah, apakah membaca basmalah itu jahar atau basmalah itu disirkan. Apa jawab Imam Malik? Tanyakan perkara yang berhubungan dengan salat ini kepada bidangnya, kepada ahlinya. Dan Imam Nafi' dia adalah imam. Maka zahirnya tanyakan kepada Imam Nafi' daripada kepada saya Imam Malik Ibni Anas. Maka qiraah Imam Malik zahirnya mengikuti dari Imam Nafi'. Dan begitupun Imam Ahmad mengatakan bahwa qiraah dari Imam Nafi' mendekati kepada sunnah. Dan qiraah Warsh an-Nafi' sekarang ini masih banyak dibaca dan dihafal di penjuru dunia, terutama di negeri Afrika seperti di Mesir, di Maroko atau Maghrib, dan di Tunis, dan di Aljazair, dan di Libya. Maka anak-anak kecil mereka menghafal Al-Quran dengan qiraah Warsh, seperti antum semua di Asia membaca qiraah Hafs an Asim. Dan di sini kita setelah selesai dari pembahasan yang lalu surat At-Takwir, kita aplikasikan kepada qiraah asyarah. Maka dalam pembacaan satu ayat bisa terjadi qiraat, 5 qiraah, 6 qiraah, 7 qiraah, 4 qiraah, atau bahkan tidak ada khilaf. Telah sepakat para qurra dengan bacaan yang ada. Maka itu di pelajaran yang lalu. Adapun di pelajaran mulai dari hari ini, dan insya Allah tidak akan berlarut, kita akan mentalqin dari qiraah Warsh. Jadi khusus qiraahnya adalah qiraah
Wars, an Nafi'. Dan kita akan menjelaskan dari usul qiraah Wars dan tajwid dari qiraah Wars, maka itu saja. Maka kita langsung masuk kepada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u qushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bilufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allah illa an yasha Maka inilah dari qiraah surat At-Takwir khas biriwayati Warsh an Nafi'. Maka di ayat yang pertama idza syamsu kuwirat, ini qiraah yang antum hafal dengan fathatur ra. Idza syamsu kuwirat. Adapun di sini dari qiraah Warsh an Nafi' dari tajwid yang akan kita pelajari, maka ra dalam keadaan muraqqaqah, kuwirat. Kalau ditanya bagaimana kok muraqqaqah padahal dia fathah, jawabnya usul dari qiraah Warsh an Nafi', maka jika ra dalam keadaan fathah masih membutuhkan ungdur ila ma qablahu, lihat kepada yang sebelumnya. Maka jika yang sebelumnya kasrah seperti di sini kuwirat, maka ra dibaca tarqiq jadi kuwirat. Adapun qiraah jumhur semua yang 9 maka membaca dengan fathah
dan dibaca dalam keadaan tafkhim, kuwirat. Maka inilah dari tajwid, hasil qiraah dari usul tajwid dari Wars an-Nafi'. Adapun idza syamsu, maka idza di sini cancel dari mad tabi'i. Maka idza asalnya mad tabi'i. Namun di saat bersambung dengan as-sakinain al, maka alnya juga di sini adalah asyamsiyah, dan ini idza syamsu menjadi pendalilan tentang permasalahan alif lam asyamsiyah dan alif lam al-qamariyah. Maka di sini pendalilan asyamsiyah, idza syamsu. Maka di sini alnya asyamsiyah, maka idza cancelled daripada hukum mad tabi'i. Maka tidak dibaca panjang idza harokatan. Idza tidak, tetapi idash masuk kepada sya. Dan perlu diperhatikan asyamsu. Di sini perbedaan antara sya dengan sin dalam satu kalimat. Maka di sini sangat susah bagi orang Indonesia. Berapa banyak dari para bapak yang mempunyai anaknya asyamsu. Pas dipanggil, Samsu. Dibaca sin, Samsu. Alhamdulillah bukan Ji Samsu. Maka dibaca asyamsu. Beda antara sya pertama yang 3 nuktah dengan sin yang muhmalah. Muhmalah maknanya tanpa nuktah. Maka bedanya jauh. Sya di sini makhrajnya adalah wastul lisan, di tengah lisan, dengan al-hanak al-a'la yang berhubungan dengan tengah lisan tadi. Maka sya, shi, shu, ash. Dia sama seperti ya. Ya, yi, yu, ai. Dia sama seperti jim. Ja, ji, ju, aj. Adapun sin, sa, si, su, as, atrof al-lisan di sini. Sa, si, su, as, atrof al-lisan dengan athanaya. Sa, si, su, as. Maka beda. Maka jangan disamakan. Tidak sama. Jelas beda antara embe dengan kuda. Usamah tahu embe? Beda. Embe dengan kuda beda apa tidak? Nah, begitupun sya dengan sin. Maka jangan sama seperti idza syamsu, sama-sama sya. Atau idza samsu, sama-sama sin. Maka di sini berbeda. Dan perhatian mim, syamsu. Maka mim di sini adalah huruf jahar. Apa makna jahar? Makna huruful jahar adalah dari sifatul huruf yang mana dia itu adam jaroyan an-nafs. Maka nafas tidak boleh keluar jika disukunkan. Maka mim syam, tidak syam. Maka lawannya apa? Hams. Maka hams dia huruf-huruf tertentu yang jika disukunkan maka dia akan mengeluarkan nafas. Seperti fa, fi, fu, af, waja, dan begitupun ha, ada sa, si, su, as. Seperti tadi kita membaca ad-duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadis dikeluarkan. Maka di sini mim jahar lawan dari al-hams. Maka mim jika disukunkan tidak boleh ma mimu ammeh. Ada meh, tidak ada. Jadi asyamsu. Asyamsu, salah. Maka di sini mim dalam keadaan tidak boleh keluar. Maka oleh sebab itu di sini asyamsu. Idza syamsu. Syamsu. Tidak syamsu. Syamsu.
Tidak. Kuwirat, maka di sini kuwirat, roknya dalam keadaan muraqqaqah dan ta huruful hams. Maka ta berbeda jauh dengan mim di sini. Idza syam tidak boleh keluar nafas. Kuwirat ada keluar nafas. Maka ta di sini sifatnya al-hams dan mim sifatnya dalam keadaan al-jahr. Lalu apa huruf-huruf hams dan bagaimana membedakan dari huruf jahr? Maka ambil yang hams, fa, ha, sa, hu, syahsun, sakata. Ini ucapan Imam Ibnu Al-Jazri. Maka itulah huruful hams atau isti'la. Afwan. Huruful hams yang mana lawannya adalah al-jahr. Maka selain dari itu diantaranya mim, maka dia huruf yang jahr. Maka selesai dari ayat yang pertama. Maka di ayat yang pertama bagi qiraah Warsh an-Nafi' tidak ada permasalahan ayat ini dari tafkhim. Maka flat dibaca. Idza syamsu kuwirat, flat. Tidak ada mulut ini seperti penuh udara dan lisan ini naik ke atas. Tidak ada huruf tafkhim. Namun bagi qiraah jumhur selain dari qiraah Warsh an-Nafi', siapa jumhur? Semua yang 9. Maka di sini ada tafkhim, maka mulutnya seperti menggelembung atau berbundar, dan begitu pun lisan di atas. Idza syamsu kuwirat, beda. Rot, maka rat dengan rot. Idza syamsu kuwirat, dan permasalahan ro, kalian tidak boleh seperti ro-nya orang Indonesia, bergetar. Jadi ro itu idza syamsu kuwirat, tidak ro-nya banyak, tapi kuwirat. Ro-nya jelas apa tidak? Tidak seperti orang Indonesia, kuwirat. Namun di sini kuwirat itu juga jika tafkhim. Jika tarkik kuwirat rat, maka tidak kuwirat, kuwirat. Fahim tum? Perbaiki roknya. Maka rok kita mendekati dengan ucapan orang-orang bule. Maka bule di saat menyebutkan burger Indonesia, ma pengen hamburger, R-nya banyak. Ma pengen hamburger. Apa mbak orang-orang bule bilang? Hamburger. Ada roknya banyak? Tidak ada. Begitupun di sini. Kuwirat, tafkhim, kuwirat, tarkik. Jadi jangan kuwirat, kuwirat, tapi kuwirat, tafkhim. Kuwirat, hamburger, hamburger. Paham? Baik. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Maka di sini qiraah dari ayat yang kedua tidak ada perbedaan antara jumhur dengan Warsh. Maka ra dibaca dalam keadaan tafkhim. In kadarat ra, in kadarat tafkhim. Kenapa kok di kuwirat muraqqaqah di sini in kadarat? Karena dilihat sebelum ra kuwirat, karena roknya fathah, sebelumnya kasrah. Kuwi, waw kasrah. Adapun ingkada darot, maka dal dalam keadaan fathah. Sehingga kaidah di usul qiraah Warsh, ra idza kana fathah qablahu ghairu kasrah, maka dia dalam keadaan tafkhim. Maka di sini di ayat yang kedua ittifaq, walam yahtalifu,
Tidak ada perbedaan. Wa idzan nujumun kadarat. Maka di sini perhatian sama wa idza dalam keadaan idanya cancelled karena bertemu dengan al. Wa idan langsung kepada nun karena alnya di sini asyamsiyah. Bisa kita menyebutkan oh bukan alif lam syamsiyah, apa? Alif lam najmiyah. Boleh? Boleh saja karena itu rumus saja. Untuk misal asyamsiyah dijadikan surat asyams. Tapi wa idan nujum berarti sama juga. Boleh dikatakan alif lam najmiyah? Boleh. Wa idan nujumu karena masuk kepada nun sama. Wa idan nujumu kadarat. Maka di sini nujumu dalam keadaan matobi'i nujumu an-nujumu. Maka jika wakaf kepada mim dinamakan mad arid lisukun. Wa idan nujum. Dan kemudian mim di sini bertemu dengan alif. Kok tidak nujuma tapi nujumu? Kita katakan alifnya di sini bukan mad punyanya mim. Tapi dia kalimat yang terpisah dari alif atau hamzah al-wasl, dari fi'il inkadarat, dari infa'ala. Nanti belajar sarf, inkadarat, infa'alat. Maka di sini hamzahnya bukan punya mim, sehingga tidak ada hubungannya dengan mim. Dan ing kenapa dibaca dengan gunnah? Karena nun bertemu dengan kaf menjadi ikhfa. Ing, maka makhrajnya berpindah dari nun yang asalnya fi makhraj al-lisan atrof naninuan menjadi ing hidung khaisum. Maka inilah makna ikhfa. Lalu apa hakikat dari ikhfa? Dari segi makna ikhfa adalah tersembunyi. Maka maksudnya nun yang mana dia dohirnya atau lisan naninuan. Jika dohir berarti in kadarot in. Namun karena bertemu dengan kaf jadi ikhfa, maka disembunyikan makhraj nun menjadi makhraj khaisum di hidung. Jadi di sini. Lalu berapa harokat? Hanya 2 harokat. Hanya 2 harokat. Ingka. Dan bagaimana cara mengecek ikhfa kita benar? Yang ada gunnahnya. Karena ikhfa itu harus gunnah. Makna gunnah makhrajnya keluar dari hidung. Kita tutup hidung kita. Lalu kita baca ingkadarat. Ikadarat. Berarti dalam keadaan benar. Dari permasalahan ikhfa kita. Karena apa? Karena jika ditutup hidung kita dan terputus ikadarat. Kita tutup hidung ikadarat. Berarti ikhfa kita benar. Maka selesai dari ayat kedua. Wa idal jibalu suyirat. Maka di sini sama wa idal jibalu. Wa idza cancelled dari matobi'inya. Namun al-jibalu alif lamnya apa di sini? Qamariyah. Boleh enggak bilang alif lam al-jabaliyah? Boleh. Karena ini hanya misal saja. Maka al di sini dibaca. Jadilah dinamakan al-jibalu. Maka boleh kalau begitu kita rumuskan. Kenapa al dibaca? Karena al-jabaliyah misalnya. Boleh-boleh saja. Wa idal jibalu. Maka jibal matobi'i. Maka jika kita berhenti pada lam mad arid li sukun. Dibaca dengan tawassut
atau dengan al-isba' ataupun dengan al-qasr. Wa idal jibal boleh. Suyirat, maka di sini masuk kepada usul qiraah Wars an-Nafi' bahwa ra dibaca dalam keadaan tarqiq. Kenapa? Karena di sini sebelumnya kasrah. Suyirat. Maka yang dibaca juga tarqiq selain dari kasrah sebelumnya apa? Sukun. Ya sakinah seperti di surat Al-Insan harira, qamtarira. Maka ya sakinah juga dibaca nanti ra-nya dalam keadaan tarqiq. Wa idal jibalu suyirat. Maka perhatian taknya di sini sama. In kadawat kuwirat suyirat dalam keadaan al-hams dikeluarkan. Maka selesai dari tajwid ayat ketiga. Dan dari sini kita mengetahui ayat yang ketiga terjadi khilaf tentang permasalahan tafkhim dan tarqiq. Maka jumhur membaca ayat ketiga ini dengan tafkhim karena tidak ada huruf mufakhamah kecuali ra, dan mereka membaca dengan tafkhim. Adapun bagi qiraah Wars dibaca flat, semuanya datar karena ra dibaca dalam keadaan at-tarqiq. Maka kita lihat wa idal jibalu suyirat, flat karena tidak ada huruf tafkhim sama sekali. Namun di saat qiraah jumhur wa idal jibalu suyirat, maka tadi perhatian ra di sini dalam keadaan bukan ra-nya Indonesia. Suyirat, suyirat, tidak suyirat, 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 tidak. Wa idal isyaru uttilat. Maka di ayat yang keempat tidak ada khilaf. Walam yahtalifu wattafaqu. Semua sepakat dan tidak ada khilaf antara Wars dengan jumhur. Dan di sini pun alif lamnya dinamakan alif lam apa? Al-isyaru, alif lam qamariyah, al-jabaliyah dan yang lainnya. Maka idza sama dalam keadaan cancelled dari mad tabi'i dan alif lam qamariyah sehingga dibaca alnya wa idal isyaru. Maka isya mad tabi'i dan ru dalam keadaan tafkhim. Maka di sini tafkhimnya sama. Berarti ra di sini bagi Wars mufakhamah sama dengan jumhur. Naam. Kenapa? Padahal sebelumnya isya sukun. Nah, bagaimana jawabnya? Jawabnya mudah, karena dia dhammah. Maka ra di saat dhammah baik sebelumnya sukun atau sebelumnya kasrah, maka dia dihitung dalam keadaan mufakhamah. Maka ra mufakhamah dan utilat. Maka ta di sini min huruf at-tafkhim juga. Dan mana dia adalah tafkhim yang abadi, tidak seperti ra. Kadang-kadang mufakhamah, kadang-kadang muraqqaqah seperti qiraah tadi suyirat, kadang-kadang suyirat. Adapun ta selalu dalam keadaan tafkhim. Maka ta termasuk huruf tafkhim yang muabbad, seperti ucapan Ibnu Al-Jazri jika ditanya apa itu huruf tafkhim muabbad? Khussa dagtin kil. Maka khussa kha sad dagtin da ga ta kil qaf dan dha. Maka di sini masuk kepadanya ta. Utilat.
Lalu apa makna dibaca tafkhim? Seperti tadi ro, al-isyaru utilat. Maka maknanya dalam keadaan mulut kita penuh udara. Dan juga dalam keadaan lisan kita di atas al-hanak al-a'la. Dinamakan sifat al-isti'la. Maka kita ulang. Wa idal isyaru utilat. Maka ru dan to utilat dalam keadaan mufahhamah. Kita masuk kepada ayat yang kelima. Wa idal wuhushu husyirat. Maka begitu pun di sini. Wa idal. Maka ida cancel dari matobi'i dan al-wuhush. Maka waw di sini tidak diidghamkan karena alnya di sini al-qamariyah atau al-jabaliyah atau al-wahsyiyah wa idal wuhushu. Maka di sini al-wuhush jika berhenti pada sya menjadi mad arid lisukun. Wa idal wuhush. Dan sya dari huruf hams sehingga jika waqaf al-wuhush syah keluar. Husyirat di sini jumhur ditafkhimkan dan qiraah dari Waras An-Nafi' ditarqiqkan. Kenapa muraqqaqah? Karena ra fathah sebelumnya sya dalam keadaan kasrah. Husyirat, husyirat. Wa idal wuhushu husyirat. Taknya hams. Wa idal biharu sujjirat. Maka sama wa ida tanpa matobi'i dan masuk kepadanya al apa? Qamariyah ataupun wahsyiyah ataupun jabaliyah ataupun al-bahriyah. Wa idal biharu. Maka biha dalam keadaan matobi'i dan ra dalam keadaan tafkhim. Wa idal bihar. Jika diwakafkan kepada ra maka mad arid lisukun. Wa idal bihar. Maka di sini dari tafkhim ra sujirat. Maka di sini ra-nya muraqqaqah. Maka lihat di sini taknya dalam keadaan hams. Lihat di sini ada dua ra yang mana jumhur menjadikannya dua tafkhim. Dan qiraah Wars An-Nafi' menjadikannya tafkhim dan tarqiq. Maka kita baca dari jumhur dibaca dalam keadaan sama-sama tafkhim. Dan Wars tafkhim dan tarqiq. Wa idal biharu sujjirat. Biharu sujjirat. Adapun Wars satu tafkhim satu tarqiq. Wa idal biharu sujjirat. Selesai dari ayat ke-6 dan ayat ke-7. Wa idan nufusu zuwijat. Wa idan nufusu zuwijat. Maka di sini wa ida sama cancel dari matobi'i, namun alnya di sini al asyamsiyah. Bukan wa ida an nufus seperti wa idal biharu. Tapi wa idan ditasdidkan kepada nun. Wa idan dan nun jika musyaddadah dari segi ilmi tajwid dimanapun baik Wars ataupun jumhur maka dia dalam keadaan wujubul gunnah. Wa idan maka makhrajnya dari hidung dua harokat. Wa idan nufusu dan an-nufus sama mad tabi'i jika berhenti pada sin menjadi mad arid lis-sukun. Wa idan nufus
Dan sin jika disukunkan masuk kepada hams, nufus, keluar. Nufus. Zuwijat. Maka di sini taknya al-hams seperti sin, sasi suas, ta, ti, tuat. Maka di ayat ini yang ketujuh semuanya muraqqaqah. Wa idan nufusu zuwijat. Wa idan nufusu zuwijat. Adapun ayat yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Maka di sini di ayat yang ke-8, wa idza al mau, maka al dalam keadaan qamariyah dan idanya cancelled daripada hukmu tajwid matobi'i. Al-mau di sini madlin, 2 harokat. Al-mau. Dan datu di sini mad badal. Asalnya datu. Al-mau datu. Maka mad badal untuk qiraah jumhur dibaca 2 harokat. Maka jumhur membaca al-mau'udatu. Dan di sini qiraah wars dibaca dalam keadaan al-isba. Mempunyai 3 pilihan, dibaca taksir seperti jumhur atau tawassub menjadi 4 atau al-isba. Namun ciri khas dari qiraah wars dibaca dengan al-isba, maka kita baca al-isba karena jumhur qurra dari wars dibaca al-isba. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Maka su'ilat sama dalam keadaan taknya al-hams. Maka di sini semuanya muraqqaqah. Tidak ada at-tafkhim. Maka dibaca dalam keadaan flat seperti wa idan nufusu zuwijat dalam keadaan flat juga. Maka antum merasakan sekarang, dari sekarang, mana ayat yang flat semuanya muraqqaqah dan mana ayat yang tafkhim, ada huruf yang mufakhamah. Maka kita baca ayat ke-7 dan ke-8, rasakan bagaimana kita membaca dalam keadaan flat. Wa idan nufusu zuwijat. Wa idal mau'udatu su'ilat. Rata. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Maka di ayat yang ke-9 pun bi ayyi. Maka di sini muraqqaqah. Dzambin. Maka nun dalam keadaan bertemu dengan ba dinamakan iklab. Kenapa iklab? Maknanya ditukar. Yang mana nun makhrajnya dari atroful lisan naninuan bertemu dengan ba, dan ba di mana makhrajnya asyafatain ba bi bu ab. Maka di sini nun berubah menjadi mim, dzambing bi ayyi dzambing. Maka kenapa iklab dari nun pindah kepada mim? Karena untuk mendekatkan nun yang makhrajnya dari atroful lisan kepada ba, yang mana dia bertemu langsung nun dengan ba, makhrajnya jauh, maka didekatkan, tidak nun sakinah tetapi mendekati mim, dengan mim diganti. Bi aidam dzam, bukan dan, dzambing, ataupun
hukum bing, maka di sini karena tanwin bertemu dengan ko, dambing qutilat, maka qaf di sini dalam keadaan mufakhamah, atiqu, qutilat, maka di sini ada tafkhim berbeda dengan yang lainnya. Bi aidam bin qutilat, taknya hams. Wa idza suhufu nushirat, wa idza suhufu nushirat, maka wa idza sama, di mana dia mad tabi'inya di cancel, dan as-suhufu mad alif lam syamsiyah karena shad langsung diidghamkan. Wa idza suhufu, maka di sini al-asyamsiyah. As-suhufu semuanya muraqqaqah. Nusyirat di sini dibaca oleh jumhur dalam keadaan tafkhim, namun dibaca oleh Wars dalam keadaan tarqiq. Nusyirat. Kenapa? Karena sebelum ra kasroh. Meskipun dia fathah, namun sebelum ra kasroh. Sehingga dalam keadaan tarqiq. Wa idza suhufu nusyirat, wa idza suhufu nusyirat, wa idza suhufu nusyirat. Maka beda antara qiraah jumhur dengan Wars. Sehingga bagi qiraah Wars dibaca dalam keadaan flat, tidak ada huruf mufakhamah. Dan jika dibaca dalam keadaan jumhur, maka dibaca dengan tafkhim ra. Maka lihat bagaimana flat dengan tafkhim. Kalau muraqqaqah, ra-nya berarti flat. Maka qiraah Wars dibaca flat. Qiraah jumhur dibaca at-tafkhim. Wa idza suhufu nusyirat, wa idza suhufu nusyirat. Adapun jumhur, wa idza suhufu nusyirat. Maka di sini untuk qiraah Wars sya'nya dalam keadaan musyaddadah. Bagaimana di Hafs, musyaddadah atau tidak? Maka ini perbedaan dari tasdid di Wars. Maka Wars selain dibaca dalam keadaan tarqiq, juga sya'nya musyaddadah. Nusyirat, seperti di pelajaran yang lalu. Maka kita ulang bagaimana tarqiq dan tafkhim. Wa idza suhufu nusyirat, wa idza suhufu nusyirat. Ayat yang ke-11, wa idza samaa'u kushitat. Maka di qiraah Wars di sini mad wajib muttasil ay as-sama. Kenapa dinamakan mad wajib dan muttasil? Pertama, muttasil dikarenakan ba'da mad tabi'i as-sama, ma tabi'i. Mimnya bertemu dengan alif sakinah, sebelumnya fathah. As-sama, sama, mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maka di sini dinamakan mad wajib muttasil. Lalu ma makna wajib? Maknanya wajib di sini wajib di atas 2 harokat. Itu makna wajib. Maka mad wajib harus di atas 2 harokat. Lalu bagaimana dengan qiraah Ibnu Katsir dan yang lainnya? Maka sama, harus di atas 2 harokat. Maka untuk kalimat as-sama, Ibnu Katsir, Abu Ja'far, Ya'qub al-Hadrami yang madhabnya qasr,
pun dibaca panjang. Maksudnya panjang bagaimana? Di atas 2. Ini dia dinamakan wajib. Wajib di atas 2. Namun, apakah wajibnya di sini harus al-isba? Jawabnya tidak. Maka di sini terjadi khilaf antara jumhur dengan Wars dan Hamzah. Maka jumhur diantaranya masuk juga qiraah dari Hafiz dan juga Ibnu Katsir, dan yang madhab at-taksir dibaca dalam keadaan tawassut 4. Maka as-sama dibaca 4. Wa idzas sama'u. Adapun madhab dari Warsh an-Nafi' dan juga Khalaf an Hamzah dan Khalad an Hamzah sama. Wa idzas sama'u dibaca dengan al-isba. Adapun jumhur dibaca dengan 4 dan Hafiz 5. Maka di sini qiraah Warsh dalam keadaan al-isba. Kita baca wa idzas samaa'u qushitat. Maka kalimat wa idza sama seperti yang sebelumnya, matobi'inya di cancel, as-sama. Maka di sini apa? Asy-syamsiyah. Boleh kita as-samaiyah? Boleh saja. Misal wa idas ditasdidkan sinnya. As-sama. Maka di sini qiraah Warsh 6 al-isba. Qushitat. Maka di sini to dalam keadaan dhammah fathah, maka dia dibaca tafkhim. Maka di ayat yang ke-11 ada huruf tafkhim. Maka dibaca tidak datar. Wa idzas samaa'u qushitat. Tot. Maka tafkhim, mulut kita penuh dengan udara. Wa idzal jahimu su'irat. Maka di sini qiraah dari Warsh dengan tasdid ain. Bagaimana dengan Hafiz tasdid ain? Maka wa idzal jahimu. Maka alif lam al-jahim asy-syamsiyah al-qamariyah dan wa idzanya cancel dari matobi'i al-jahimu. Maka matobi'i al-jahimu. Su'irat. Maka ainnya dalam keadaan musyaddadah dan dia kasrah. Maka su'irat dibaca oleh qiraah Warsh muraqqaqah. Su'irat dibaca oleh jumhur dengan ra tafkhim. Su'irat. Habis listrik. Kenapa enggak bilang? Parah anak-anak nih. Pelajaran jadi terhenti. Ya sudah, menginginkan pelajaran berhenti. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Ayo kita isi dulu. Token habis pas pelajaran, Allahul musta'an. Jadi terputus ini pelajaran.
Ayo diisi dulu. Udah dikirim. Bagi ikhwah yang ingin dapat pahala besar, dipersilahkan mengisi token buat untuk belajar. Bismillah. Kita sambung lagi, alhamdulillah. Sudah ada yang mengisi token. Kita ucapkan jazakallahu khaira. Wa idal jahimu su'irat. Wa idal jahimu su'irat. Maka ini beda antara qiraah jumhur. Maka di qiraah jumhur ada tafkhim ra. Dan di sini hanya satu-satunya huruf tafkhim. Maka untuk qiraah Wars tidak ada tafkhim. Maka dibaca dalam keadaan flat. Wa idal jahimu su'irat. Flat. Adapun jumhur. Wa idal jahimu su'irat. Maka kita lanjutkan sedikit. Wa idal jannatu uzlifat. Wa idal jannatu uzlifat. Maka perhatian di ayat yang ke-13 sudah berbeda susutannya. Tidak ada lagi seperti yang di atas. Wa idal jannatu. Maka di sini mat tabi'i yang cancelled. Al jannatu alif lam al qamariyah. Al jannatu, maka nun dalam keadaan musyaddadah wujubul gunnah harokatan. Wa idal ini poinnya gunnah. Wa idal jannatu uzlifat. Maka kalimat uzlifat zai dalam keadaan sukun. Maka di sini sifatnya rokhawah. Dan sifat rokhawah maknanya ada sedikit waktu. Tidak cepat uzlifat, uzlifat. Tapi uzlifat, uzlifat. Maka tak dalam keadaan hams juga. Wa idal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka di ayat yang ke-14 alimat ada hamas di sini. Nafsum, nafsun bertemu dengan mim. Maka di sini idgham nafsum ma. Maka karena idgham bigunnah berarti nafsum harus dari hidung dan dua harokat. Alimat nafsum ma. Adapun ma ahdarat. Ma matobi'i bertemu dengan hamzah di kalimat yang lain. Bukan kalimat yang sama seperti as-sama. Maka hukumnya di sini apa? Majaiz munfasil. Adapun makna munfasil antara matobi'i ma dengan ahdarat beda kalimat. Ma sendiri, ahdarat sendiri. Keluar dari sini adalah as-sama. Maka dalam satu kalimat. Maka ma ahdarat di sini jaiz munfasil.
Kenapa pertanyaan sekarang kalau munfasil tadi udah jelas? Kenapa dinamakan mad jaiz? Tidak seperti mad wajib muttasil, tapi mad jaiz munfasil. Makna jaiz maknanya adalah boleh. Lalu maksudnya bagaimana? Boleh dia dalam keadaan ditaksir 2 harokat. Maka ini boleh. Dinamakan mad jaiz. Lalu siapa yang madhabnya taksir? Ibnu Katsir, Abu Ja'far, Ya'qub al-Hadrami. Maka kebanyakan mereka mentaksir dari mad jaiz munfasil. Jadi dibaca 2 harokat saja. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka perlu diperhatikan di sini ma dalam keadaan al-qasr. Adapun jumhur maka membaca tawassut. Alimat nafsum ma ahdarat. Adapun qiraah Wars yang kita belajar padanya sekarang dibaca dalam keadaan panjang, isba. Alimat nafsum ma ahdarat. Dan perlu diperhatikan ahdarat, maka ha disukunkan dalam keadaan hams. Maka ha hi hu ada darat, tidak darat dikeluarkan. Dan di sini dha dalam keadaan tafkhim, ra dalam keadaan tafkhim. Maka qiraah Wars pun tafkhim karena sebelumnya fathah dha rat dan ta dalam keadaan hams. Maka di sini di ayat ke-14 ini qiraah dari Wars dan qiraah dari jumhur sama-sama tafkhim ra-nya. Namun bedanya maknya dalam keadaan mad jaiz munfasil al-isba. Maka kita baca alimat nafsum ma ahdarat. Maka selesai dari 14 ayat. Maka mari kita talqin dari 14 ayat ini kumpul. Setelah talqin membaca satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana mikrofon? Idza syamsu kuwirat. Maka kita langsung membaca qiraah Warsh biar singkat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat
Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Mana hamzah? Alimat nafsum ma. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.